warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Zuzanwiskia dari PAC IPNU IPPN UNAN 2 Agung. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit memaparkan mengenai materi ke IPPN UAN. Nah, organisasi IPPNU ini singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana berdiri pada tanggal 2 Maret 1955, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, tujuan berdirinya organisasi IPPNU ini yakni untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja putri NU yang masih duduk di bangku sekolah. Untuk pendiri pertama organisasi IPPNU ini yakni Nyai Umroh Mahfudzoh, sekaligus ketua pertama organisasi IPPNU pada saat itu. Selanjutnya mengenai fungsi organisasi. Nah, kita berbicara mengenai fungsi organisasi, di mana tentunya setiap organisasi itu memiliki fungsi tersendiri. Begitu pula dengan organisasi kita, yakni organisasi IPPNU yang memiliki 3 fungsi. Yakni yang pertama adalah sebagai wadah berhimpun pelajar putri NU untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU. Yang kedua adalah sebagai wadah komunikasi, dan yang ketiga adalah sebagai wadah kaderisasi dan keilmuan. Struktur kepemimpinan, yakni yang pertama adalah pimpinan pusat atau PP, di mana di sini berkedudukan di tingkat nasional atau di ibu kota negara. Pimpinan pusat ini masa khidmatnya berjalan 3 tahun. Yang kedua adalah pimpinan wilayah atau PW, di mana berkedudukan di tingkat provinsi atau di ibu kota provinsi dengan masa jabatan 3 tahun. Yang ketiga adalah pimpinan cabang atau PC, di mana berkedudukan di tingkat kabupaten dengan masa khidmat 2 tahun. Yang keempat adalah pimpinan cabang istimewa atau PCI, di mana kepemimpinan yang berada di luar negeri dengan masa khidmat 2 tahun. Yang kelima adalah pimpinan anak cabang atau PAC, di mana berkedudukan di tingkat kecamatan dengan masa khidmat 2 tahun. Yang keenam, pimpinan ranting atau PR, berkedudukan di desa dengan masa khidmat 1 tahun. Yang ketujuh, pimpinan anak ranting berkedudukan di dusun dengan masa khidmat 1 tahun. 8. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi atau PKPT yang berkedudukan di perguruan tinggi atau universitas dengan masa khidmat hanya 1 tahun. Yang terakhir adalah pimpinan komisariat atau PK berkedudukan di sekolah atau madrasah yang dibina oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan masa khidmat 1 tahun. Selanjutnya mengenai lambang IPPNU. Tentu saja sebelum mengenal tentang sebuah organisasi, maka yang harus dipahami dalam organisasi yakni salah satunya mengenai filosofi lambang IPPNU. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai filosofi lambang IPPNU. Yang pertama adalah warna hijau, yang artinya kebenaran, kesuburan, serta dinamis. Yang kedua, warna putih, yang berarti kesucian, kejernihan, serta kebersihan. Yang ketiga, warna kuning, yang berarti hikmah yang tinggi atau kejayaan. Yang keempat, segitiga berarti iman, Islam, dan ihsan. Yang kelima, 2 buah garis tepi warna putih yang mengapit warna kuning berarti 2 kalimat syahadat. Yang keenam, 9 bintang yang berarti keluarga Nahdlatul Ulama, yang diartikan 1 bintang besar paling atas yakni Nabi Muhammad SAW, 4 bintang di sebelah kanan yakni 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 bintang di sebelah kiri adalah 4 mazhab yang diikuti, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketujuh adalah 2 kitab yang artinya Al-Quran dan Hadis. Yang kedelapan, 2 bulu bersilang artinya aktif menulis dan membaca untuk menambah wacana berpikir. Yang kesembilan, 2 kuncup bunga melati yang artinya pelajar putri yang dengan kebersihan pikiran dan kesucian hatinya memadukan 2 unsur ilmu pengetahuan umum dan agama. Yang terakhir adalah 5 titik di antara tulisan IPPNU yang artinya rukun Islam. Mungkin
Itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai materi ke IPPN-UAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.